Oke. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gilbert Arnold M. Muyak. NIM saya 2014240017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul pembelajaran saya selama seminggu ini, yaitu tentang hukum Bernoulli yang telah saya kemas dalam aplikasi yang memang saya gunakan juga di sini. Aplikasi yang saya gunakan adalah PDF profesional. Kebetulan di sini masih ada watermarknya karena memang bukan berbayar. Nah, saya harap Bapak dan teman-teman semua bisa melihat video saya. Oke, untuk yang bagian sampul di sini saya menaruh lambang SMA, terus ada kementerian juga, terus ada judul, dan untuk modul hukum Bernoullinya sendiri dari kelas 11. Kita masuk ke dalamnya. Oke, untuk yang bagian pertama ini ada halaman cover. Di sini ada nama saya, NIM, terus penyusun, ada kata pengantar sendiri. Ya, ini kata pengantar. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini juga saya sudah buat daftar isi, yang dimana menurut saya juga saya setelah merangkumnya untuk mempersingkat dan lebih memudahkan para siswa-siswi untuk mempelajari modul saya tentang hukum Bernoulli ini. Jadi ini telah saya rangkum dan kemas sedemikian rupa. Ada dua tahap di sini yang saya bagi. Pertama ada pembelajaran satu, di mana di pembelajaran satu kita akan membahas pengertian hukum Bernoulli. Terus yang kedua persamaan hukum Bernoulli, di mana dalam persamaan hukum Bernoulli sendiri ada fluida tidak bergerak dan fluida bergerak. Sedangkan di pembelajaran dua, di situ yang pertama ada penerapan hukum Bernoulli, terus yang kedua ada penugasan mandiri, dan yang terakhir ada latihan soal. Dan yang paling terakhir ada daftar pustaka. Ini ada peta konsep yang kemarin saya buat. Untuk peta konsepnya sendiri ini saya buat di PPT, dan setelah itu saya tinggal copy masuk di Word. Dengan peta konsep ini juga sebenarnya baik untuk memudahkan para peserta didik untuk bisa mempelajari modul saya. Oke, di sini tentu saja ketika kita mempelajari modul pasti ada pendahuluan. Untuk pendahuluan di sini saya sudah identitas modul, terus ada kompetensi dasar yang dimana kompetensi dasar yang saya ambil adalah menguasai fluida dinamis, terus ada deskripsi singkat tentang materi saya, terus ada petunjuk penggunaan modul yang memang sudah dipastikan akan digunakan, dan nanti juga mempermudah para peserta didik untuk mempelajarinya. Ya, di sini yang pertama kita sudah masuk di pembelajaran, ada pengertian hukum Bernoulli, terus ada persamaan hukum Bernoulli. Di sini saya sedikit memasukkan gambar dengan ada para petugas pemadam kebakaran yang lagi sedang memadamkan api. Dengan menambah gambar ini, saya pikir nanti para peserta didik juga lebih memahami materi apa yang saya sampaikan. Ah, ini ada persamaan lanjutan. Terus di sini ada penurunan daripada hukum Bernoulli. Di sini juga saya sudah menjelaskan atau menerangkan tiap persamaan-persamaannya dengan apa itu arti-arti dari persamaannya. Dan untuk pembelajaran pertama di sini saya sudah menyediakan link YouTube di dalam buku modul pembelajaran saya berbasis elektronik ini.
Jadi teman-teman peserta didik jika mereka kurang memahami apa yang tulisan apa dalam penulisan, mereka bisa langsung nonton di YouTube. Terus yang di bagian bawah ini ada kuis. Jika kita klik kuisnya, di sini sudah ada sekitar 5 kuis dan memang di PDF profesional ini mereka udah menyediakan, jadi kita tidak perlu membuat kuis lagi di apa link quizzes begitu ya, karena memang di sini mereka udah sediakan kuis, jadi kita tinggal menggunakannya. Di sini udah ada kuis dan jika mereka klik salah, maka akan ada muncul tulisan maaf, ayo belajar lagi. Tapi jika mereka kliknya benar, maka akan ada muncul kata bagus. Saya pikir dengan penyediaan kuis yang saya buat ini lebih memudahkan para siswa karena di sini saya tidak mengambil apa kuisis dari link-link lain karena di sini memang di PDF profesional mereka sudah menyediakannya. Jadi tinggal kita gunakan saja. Dan berikutnya kita masuk di pembelajaran kedua. Seperti yang tadi sudah disampaikan di sini yang pertama kita akan mempelajari penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yang dimana ada tangki berlubang, terus ada apa pesawat, apakah pesawat itu bisa terbang atau tidak itu akan masuk di penerapan hukum Bernoulli. Ya di sini sudah saya sertakan gambar, saya pikir peserta didik juga bisa memahaminya. Oh, ada alat penyemprot juga, salah satu keguna apa hukum Bernoulli diterapkan di alat penyemprot juga. Terus ada tabung pitot. Dan yang terakhir di sini untuk pembelajaran kedua sama seperti pembelajaran pertama. Di sini saya menyediakan YouTube dan saya pikir jika teman-teman peserta didik jika mereka kurang memahami apa yang disampaikan secara tulisan mereka bisa nonton YouTube juga karena di sini ya, saya sudah research cari juga bahwa video ini memang menjelaskan sedemikian rupa jadi peserta didik juga bisa paham. Coba saya tes putar. Yap, videonya bisa terputar dan jalan dengan baik. Di bawah video YouTube juga saya sediakan kuis. Seperti yang di awal tadi, di sini ada 5 soal dan mereka bisa langsung klik dan bisa langsung muncul jawabannya benar atau salah. Ada ekspresi muka juga karena ini menurut saya lucu, jadi biar dimasukkan aja ya. Jadi bisa bagus lah gitu. Dan setelah di YouTube ada kuis, terus di bawahnya saya memberikan mereka penugasan mandiri. Nanti penugasan ini dikerjakan di rumah. Dengan memberikan mereka penugasan mandiri kepada peserta didik ini, saya pikir bisa menambah daya tarik mereka untuk lebih memahami hukum Bernoulli dan membuat mereka lebih penasaran lagi terhadap penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah saya sertakan untuk judul percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah pengerjaannya di rumah juga. Ya, dan yang terakhir ada pertanyaannya. Setelah mereka melakukan percobaan itu, ada pertanyaan yang nanti mereka jawab dan nanti akan dipresentasikan di kelas di pertemuan selanjutnya. Terus di bawah juga adalah latihan soal yang dimana nanti diharapkan mereka juga bisa mencoba-mencobanya saja di rumah, mungkin untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum Bernoulli. Di sini saya kasih apa namanya latihan soal cuma 2 karena menurut saya untuk kurikulum yang sekarang yang ke-13 dan itu lebih membebaskan para peserta didik dan mereka juga lebih terbuka untuk mempelajari hal di luarnya. Jadi kalau misalnya kita kasih soal kepada mereka, ya mungkin kita kasihnya cuma 2, 3, atau 5. Nanti seterusnya mereka bisa mengembangkan pikiran mereka sendiri dan mencari soalnya di luar, sesuai dengan kurikulum yang ada. Terus yang terakhir di sini ada daftar pustaka sesuai dengan Kemendikbud yang sudah disertakan juga. Di sini saya sudah sertakan semuanya.
sesuai dengan kebijakan yang ada. Dan selesai. Ya itu dia hasil presentasi saya mengenai hukum modul pembelajaran hukum Bernoulli untuk kelas SMA kelas 11. Saya pikir dengan modul yang saya buat ini bisa menambah wawasan buat para peserta didik di kemudian hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.